Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah nasib malang yang menimpa N, anak perempuan 14 tahun asal Wai Jepara, Lampung Timur. Bersama ibunya, N yang menjadi korban pemerkosaan berusaha mengadukan kasus yang menimpanya dan meminta perlindungan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur. Namun bukan perlindungan yang dia dapatkan, N justru diperkosa oleh oknum pengelola P2TP2A Lampung Timur. Tidak hanya sekali pelaku melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban, namun lebih dari 20 kali. Korban tak berdaya karena pelaku mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua. Pelaku ini diduga salah satu petugas yang bertugas di UPTD P2TP2A. Jadi dari laporan ini orang tua korban telah membuat laporan polisi pada hari Kamis malam Jumat tanggal 2 Juli. Pelaku saat ini telah dinonaktifkan dari keanggotaan P2TP2A dan korban dibawa ke Rumah Aman Provinsi Lampung untuk proses penyembuhan trauma. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Bagaimana Kementerian Sosial menanggapi kasus perkosaan yang dilakukan oleh oknum pengelola P2TP2A di Lampung Timur? Kita sudah bersama dengan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Selamat sore, Pak Mensos. Selamat sore. Pak Menteri, ini ada kasus yang sangat ironis di mana bocah di bawah umur yang seharusnya dilindungi, khususnya di rumah aman, safe house begitu, namun malah terjadi penyimpangan di sana, dicabuli di sana. Anda melihat kasus ini seperti apa, Pak? Ya, yang pertama ini merupakan satu kasus yang luar biasa ya. Artinya si anak yang harusnya berada di dalam suatu tempat yang aman begitu ya, pemulihan malah menjadi korban lagi. Bahkan yang melakukan petugas di sana. Jadi saya kira ini pertama kami sangat prihatin terhadap korban dan keluarganya. Tentunya berharap agar korban bisa pulih kembali khususnya secara kejiwaan dan tentunya mendapatkan dukungan-dukungan yang diperlukan. Yang paling penting menurut saya ya pelaku ini segera diproses hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal, karena ini satu kejadian yang terus terang saya juga nggak bisa berpikir kok bisa begitu ada petugas yang bertugas harusnya melindungi anak-anak malah melakukan satu tindakan yang biadab menurut saya kepada anak ini. Bahkan tadi disebutkan sampai 20 kali memperkosa anak tersebut. Satu kejadian yang satu tindakan yang di luar batas perikemanusiaan ya menurut saya. Pak, kemudian dari pihak Anda sendiri, Kementerian Sosial, kita ketahui ada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Pak. Sejauh ini apa langkah yang dilakukan, Pak, khususnya untuk mencegah hal ini terjadi kembali, Pak? Ya, ini satu pelajaran yang sangat berharga. Kami juga ada beberapa fasilitas balai rehabilitasi sosial anak yang tentunya juga ada petugas-petugasnya. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa kami langsung menginstruksikan kepada jajaran agar pastikan semua yang bekerja di sana juga istilahnya dalam pantauan monitor yang ketat, dan mungkin harus melalui tes kejiwaan juga mungkin ya, dipastikan bahwa tidak ada istilahnya predator seperti ini ya yang bekerja di lingkungan kami. Yang kedua kami siap bekerja sama atau menampung mungkin apabila si korban ini misalnya dititipkan kepada fasilitas kami siap karena kami sudah terbiasa juga melakukan penampungan korban-korban seperti ini dan memulihkan mereka khususnya dari sisi kejiwaannya begitu. Artinya sudah siap termasuk tim yang dibentuk untuk melakukan pendampingan terhadap para korban ya, Pak? Oh ya, sudah siap. Fasilitas kami sejauh ini alhamdulillah tidak pernah ada masalah. Artinya semua
yang pernah dititipkan di fasilitas kami semua berjalan lancar, semua bisa kita pulihkan ya. Berbagai macam background kasus begitu ya, ada seperti anak terpidana teroris ya, tidak hanya korban perkosaan. Jadi kita sudah terlatih lah, sudah terbiasa untuk melakukan tidak hanya menampung, tapi menampung sekaligus juga melakukan terapi-terapi pemulihan kepada korban-korban kekerasan anak. Pak, kalau kita berkaca pada kasus ini kan terjadi di rumah aman, justru fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, Pak. Kalau dari Kementerian Sosial, sejauh ini pengawasan yang dilakukan terhadap fasilitas Kementerian Sosial yang melakukan perlindungan terhadap ini seperti apa, Pak, untuk menjamin hal ini memang tidak ada potensi untuk terjadi hal ini, Pak? Ya, pertama memang kita harus pastikan seluruh petugas yang bertugas itu melalui tes atau screening yang berulang-ulang, ya, tidak hanya tes yang sifatnya akademik, tapi juga tes-tes yang sifatnya psikotes begitu ya, sehingga kita pastikan seluruh pekerja sosial yang tugasnya melindungi memang benar-benar layak dan siap dan memiliki kejiwaan yang baik gitu ya. Yang kedua, di seluruh balai kami dilengkapi CCTV ya. CCTV-nya itu juga bisa memantau tidak hanya 1-2 CCTV ya, tapi banyak CCTV sehingga bisa terlihat, terekam apabila ada kejadian-kejadian seperti yang tadi disebutkan sampai 20 kali, itu tidak akan mungkin terjadi kalau di fasilitas kami ya, karena ibaratnya ada indikasi seperti itu saja pasti kita sudah tahu dan pasti kita sudah langsung ambil tindakan. Jadi baik dari sisi petugas kualitas daripada sumber daya manusianya, dan juga tentu dari perlengkapan seperti CCTV di balai-balai seperti ini atau tempat-tempat safe house seperti ini, saya kira krusial ya. Sejauh ini dari fasilitas yang dimiliki Kementerian Sosial sudah ada pemantauan, Pak, apakah memang hal tersebut berjalan dengan baik? Kemudian ada berapa, Pak, fasilitas yang sudah terisi oleh korban-korban khususnya kekerasan seksual ini, Pak? Ya, sementara kita punya fasilitas yang di Jakarta, Balai Handayani di Bambu Apus, dan ada beberapa lagi di luar kota yang sudah berjalan dengan baik, dan itu kita pantau ketat ya. Bahkan seperti misalnya CCTV yang saya sebutkan tadi itu bahkan bisa terpantau dari Kementerian Sosial ya, di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial itu tersambung, sehingga tidak saja kepala balai tersebut yang bisa memantau, tapi dari kantor pusat kami, Kementerian Sosial juga bisa terpantau, dan itu kan terekam semua. Saya kira ini penting ya, kelihatannya mungkin simple, tapi apabila ada perlengkapan seperti CCTV ini di beberapa titik dipasang, ini kan sangat bisa memastikan bahwa kondisi di lapangan ya, di balai atau di safe house tersebut itu bisa dipastikan aman gitu bagi para kalau istilah kami bagi para penerima manfaat begitu. Baik, Pak Menteri, terkait dengan prosedur yang dilakukan oleh tim dalam rangka melakukan pendampingan terhadap para korban ini, selain mungkin pendampingan secara psikologis, apalagi sih, Pak, yang diberikan, Pak, kepada para korban? Ya, di balai-balai kami juga ada livelihood terapi begitu ya. Terapi kehidupan. Jadi tidak hanya psikososial yang dilakukan terhadap penerima manfaat atau istilahnya mungkin korban, yang kami menyebutnya penerima manfaat, tapi juga ada terapi-terapi yang sifatnya itu keterampilan, vokasi gitu ya. Apakah itu menjahit, melukis, merajut misalnya. Juga ada fasilitas olahraganya di tempat kami. Rata-rata balai kami kan cukup luas ya. Tidak kecil begitu. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya sekedar ada di safe house, tapi juga
ada di satu lingkungan yang nyaman dan juga bisa beraktivitas. Mungkin ada yang hobi olahraga, ada hobinya melukis, bisa tersalurkan begitu. Baik, terima kasih Bapak Menteri Sosial Juliari Batubara sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan bersama fasilitasnya bisa maksimal ya Pak, memberikan perlindungan khususnya kepada anak-anak korban kekerasan seksual. Terima kasih Bapak, selamat sore.